Udah ter-record. Oke, sip ya. Nah, silahkan berarti ya Bapak Ibu. Oh, ini belum belum ada yang belum masuk barangkali ya. Nanti silahkan diinformasikan kita pindah ke link baru. Kemudian kalau sudah tidak ada lagi yang mau disampaikan, silakan untuk dimulai ya presentasinya ya. Berarti kelompoknya Pak Uru dan teman-teman. Ya, nanti silakan juga dilanjutkan diskusi kelompoknya ya. Begitu ya, Pak Uru dan teman-teman kelompoknya siap? Sudah siap? Baik, Bu, baik. Siap, Oke, Ibu. silahkan.
Baik, teman-teman sekalian dan Ibu Ranti, terima kasih untuk waktu dan kesempatan yang diberikan kepada kami. Izin kami membagikan hasil presentasi kami dari buku Neurohumanitas Sosial, Masyarakat yang Sadar, Bangsa yang Pulih. Saya akan langsung saja membawakan materinya. Kelompok kami terdiri dari Ibu Adriana Detan, saya sendiri, Bapak Venderius Talan, juga Ibu Salma Salwa Salsabila. Bab 1 dan bab 2, trauma sosial dan pemulihan kesadaran. Nah, materi ini membahas bagaimana sebuah bangsa bisa mengalami luka secara bersama-sama, terutama ketika empati mulai hilang. Kita juga akan melihat bagaimana luka itu terbentuk dan bagaimana proses pemulihannya. Latar belakang dimulai dari dunia yang sekarang semakin terhubung secara digital, di mana informasi mengalir dengan sangat cepat, tetapi hubungan manusia menjadi dangkal dan empati perlahan menurun. Di zaman sekarang kita hidup dalam dunia yang sangat cepat dan terhubung, tetapi ironisnya ya, kedekatan itu hanya secara teknologi, bukan secara emosional. Kita banyak melihat tetapi sedikit benar-benar memahami. Nah, ini yang menjadi awal dari krisis empati di zaman sekarang. Apa itu empati? Empati merupakan kemampuan untuk memahami perasaan orang lain. Nah, kemampuan seperti ikut merasakan pengalaman orang lain juga bagian dari sistem biologis manusia. Nah, ini didukung oleh teori mirror neuron atau teori yang menyatakan bahwa kita perilaku kita itu mencerminkan tindakan daripada orang lain. Nah, empati bukan hanya sikap baik, tetapi bagian dari sistem tubuh kita. Otak manusia memiliki mekanisme yang membuat kita bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Jadi empati itu sebenarnya alami, bukan sekedar diajarkan. Krisis empati di era digital. Krisis empati di era digital, budaya scrolling dan notifikasi, interaksi cepat tanpa kedalaman, lebih banyak reaksi daripada refleksi, hubungan berubah menjadi dangkal. Nah, media digital membuat kita terbiasa bereaksi cepat. Nah, kita hanya melihat banyak hal, tetapi tidak benar-benar memberi waktu untuk kita memahami. Nah, akibatnya kita kehilangan makna, kehilangan kedalaman dalam hubungan, dalam empati. Nah, hubungan sosial ini yang melemah. Dampak krisis empati, dampaknya itu adanya polarisasi sosial yang meningkat, konflik mudah terjadi, kurangnya dialog yang sehat, serta masyarakat menjadi terpecah. Nah, ketika empati hilang, orang tidak lagi mencoba memahami, tetapi hanya ingin menang. Ini membuat perbedaan menjadi konflik, bukan kesempatan untuk saling belajar. Kelelahan empati itu seperti terlalu sering melihat penderitaan, emosi menjadi tumpul, muncul sikap acuh tak acuh, kehilangan kepedulian.
Ketika kita terus-menerus menerima berita buruk atau penderitaan, kita bisa menjadi lelah secara emosional. Akhirnya kita tidak lagi merespon dengan empati, tetapi justru menjadi semakin tidak peduli. Manusia itu diciptakan untuk terhubung, karena manusia adalah makhluk sosial dan otak dirancang untuk relasi. Lalu koneksi adalah kebutuhan dasar daripada manusia, bukan sekedar pilihan. Nah, menurut teori social brain, manusia tidak bisa hidup sendiri. Kita diciptakan untuk saling terhubung. Nah, tanpa hubungan yang sehat, manusia akan mengalami gangguan baik secara emosional maupun fisik. Kesepian sebagai rasa sakit. Kesepian sama artinya dengan rasa sakit sosial. Diproses seperti rasa sakit fisik. Juga berdampak pada kesehatan mental dan tubuh, bisa menurunkan kualitas hidup. Kesepian bukan hal sepele. Otak kita merespon Kesepian bukan hal sepele. Otak kita merespon penolakan sosial seperti rasa sakit fisik. Jadi ketika seseorang merasa ditolak atau sendirian, itu benar-benar menyakitkan secara nyata. Trauma sosial dan luka kolektif. Luka tidak hanya terjadi pada individu, tapi bisa juga terjadi pada kelompok atau bahkan sebuah bangsa. Ini diturunkan antar generasi sehingga membentuk pola pikir dan budaya. Trauma sosial, luka yang tidak selesai. Luka ini tidak hilang tetapi berpindah ke generasi berikutnya melalui cara berpikir, budaya, dan hubungan sosial. Dampak dari trauma kolektif. Nah, dampaknya itu muncul ketakutan sosial, tingkat kepercayaan rendah, mudah curiga terhadap orang lain, sulit membangun relasi sehat. Bangsa yang terluka akan cenderung defensif, mempertahankan diri. Orang lebih mudah curiga dan sulit percaya. Ini membuat masyarakat sulit bersatu dan berkembang. Jalan pemulihannya itu melalui menyadari adanya luka, berani menghadapi bukan menghindari, lalu membangun empati sosial empati sosial kembali, lalu memulihkan relasi sosial. Pemulihan tidak terjadi dengan melupakan masa lalu, justru kita harus berani menghadapi luka itu. Nah, dari situ empati bisa tumbuh kembali dan relasi bisa dipulihkan. Nah, jadi empati adalah dasar kehidupan sosial. Krisis empati itu sama berarti krisis kemanusiaan. Pemulihan dimulai dari individu dan kesadaran membawa perubahan yang kolektif. Perubahan besar dalam bangsa selalu dimulai dari individu. Ketika satu orang mulai peduli, itu bisa menular. Dari situlah pemulihan sosial dimulai. Babnya yang ketiga, otak yang terhubung dan hati yang bergetar. Oke. Manusia pada dasarnya memiliki kemampuan alami untuk merasakan emosi daripada orang lain. Misalnya ketika orang lain bersedih, kita ikut bersedih. Ketika orang lain merasakan senang, kita juga ikut senang. Inilah yang di awal tadi disebut dengan neuron mirror. Nah, kemampuan ini disebut sebagai
resonansi sosial. Nah, otak menangkap dan meniru emosi daripada orang lain. Nah, dasarnya itu adalah sistem saraf dalam otak kita, sistem saraf khusus yang disebut mirror neuron, neuron cermin. Jadi ada suatu penelitian yang mengatakan bahwa mereka meneliti seekor monyet. Nah, ketika monyet itu melakukan sebuah tindakan, nah neuron tertentu tidak aktif, tetapi ketika monyet itu dia melihat, meniru tindakan daripada manusia, ada sebuah neuron saraf dari otak monyet tersebut aktif. Nah, inilah yang membuat manusia bisa berempati dan terhubung secara emosional. Mirror neuron atau neuron cermin. Nah, teori ini dikemukakan oleh Giacomo Rizzatoli. Nah, Giacomo ini mirror neuron ini merupakan sel saraf yang aktif saat kita melakukan sesuatu, juga aktif saat kita melihat orang lain melakukannya. Fungsinya itu yang pertama fungsinya itu untuk meniru pengalaman orang lain di dalam otak. Jadi seolah-olah kita juga mengalaminya. Kita merasakan pengalaman yang dirasakan oleh orang lain. Dampaknya itu membantu kita untuk berempati, juga membantu kita memahami perasaan dan tindakan orang lain. Empati tanpa berpikir otomatis. Empati terjadi secara nyata. Empati terjadi secara cepat, respon langsung dan otomatis, yakni tanpa disadari. Terjadi bahkan sebelum kita sempat berpikir atau menilai. Nah, ini dipengaruhi oleh sistem otak sosial yang disebut mirror neuron itu. Karena itu kita bisa langsung merasakan emosi daripada orang lain. Kasih sebagai fungsi otak. Kasih bukan hanya bertumpu pada nilai moral atau ajaran etika, tetapi juga merupakan sebuah bagian daripada struktur biologis manusia. Nah, fungsinya ini adalah fungsi alami dari otak sosial. Nah, otak manusia dirancang untuk membangun hubungan serta merasakan kepedulian terhadap orang lain. Nah, kasih inilah yang merupakan bagian dari cara kerja alami otak manusia itu sendiri. Manusia sebagai cermin sosial. Manusia belajar melalui pertama bisa mengamati dan meniru orang lain. Nah, emosi itu dapat menular dari satu orang ke orang lain. Misalnya contoh, saat orang lain sedih, marah, atau bahagia, itu bisa orang lain merasakannya juga. Bisa tertular dari satu individu ke individu lainnya. Dalam kehidupan sosial, perilaku dan sikap saling mempengaruhi. Lalu lingkungan membentuk cara kita dalam berpikir, merasa, dan bertindak. Sehingga manusia adalah makhluk yang saling mencerminkan satu sama lain. Masuk pada babnya yang keempat,
diam yang menghubungkan. Keheningan di era modern. Di dunia saat ini dipenuhi oleh misalnya kebisingan informasi, baik itu melalui media, teknologi, dan aktivitas. Lalu kesibukan tanpa henti. Nah, akibatnya manusia mulai kehilangan keheningan batin untuk diam dan merefleksikan diri. Nah, dalam buku neurohumanitas sosial ini dijelaskan bahwa manusia itu sebelum mengenal bahasa, pada awalnya ia mengenal suatu keheningan di dalam waktu ia dalam rahim seorang ibu. Lalu kesadaran diri, memahami diri sendiri secara mendalam. Dampaknya sulit untuk benar-benar hadir dalam hidup, lalu kurang peka terhadap diri sendiri dan orang lain. Nah, kehidupan modern membuat manusia sibuk tetapi tidak benar-benar sadar. Keheningan sosial adalah kesadaran. Keheningan bukan sekedar tidak berbicara atau tidak ada suara, terdiam, tetapi keheningan yang dimaksud di dalam buku ini merupakan proses kembali kepada diri sendiri. Proses di mana kita mengambil waktu untuk berdiam diri, menyadari pikiran dan perasaan kita. Dalam keheningan kita melakukan refleksi batin, seperti tadi merenungkan diri dari pengalaman hidup kita. Nah, apa dampaknya? Dampaknya membantu kita lebih mengenal diri dan membuat kita lebih peka dan sadar. Nah, jadi keheningan ini bukan berarti tidak aktif, tetapi justru di dalam keheningan kita aktif dan membuat kita sadar akan kehidupan kita. Keheningan adalah jalan menuju kesadaran diri yang lebih dalam. Otak dalam keheningan. Keheningan membantu memulihkan kondisi otak. Otak kita bisa beristirahat dari rangsangan-rangsangan yang berlebihan, serta mengurangi stres dan kelelahan mental. Nah, dalam keheningan ini otak itu tetap aktif, tetapi dengan cara yang berbeda. Fokusnya pada refleksi, pemahaman, dan pengolahan pengalaman. Artinya, keheningan bukan sebuah keadaan yang kosong, melainkan merupakan proses kerja batin secara mendalam. Nah, keheningan memberi ruang bagi otak untuk menata kembali pikiran dan emosi kita. Keheningan dan empati. Dalam keheningan kita bisa menjadi lebih tenang dan fokus, lebih peka terhadap perasaan orang lain. Keheningan ini membantu kita dalam mendengar lebih dalam, tidak hanya pada kata-kata tetapi pada perasaan. Juga mengurangi reaksi impulsif atau judgment. Dampaknya, kemampuan empati bisa meningkat dan hubungan dengan orang lain menjadi lebih bermakna. Keheningan membuka ruang untuk
memahami orang lain secara lebih dalam. Krisis di zaman modern. Dunia saat ini dipenuhi oleh banjir informasi, media sosial, berita, dan teknologi. Namun yang terjadi sekarang ini empati justru jadi semakin berkurang dan manusia cenderung melihat banyak hal seperti penderitaan, masalah, dan konflik, tetapi tidak benar-benar merasakannya. Apa dampaknya? Manusia menjadi kurang peduli, serta hubungan sosial menjadi dangkal, menjadi tidak terlalu berarti. Babnya yang kelima di dalam buku, inklusi sosial. Inklusi bukan sekedar program. Inklusi merupakan kebijakan, aturan, atau program. Inklusi bukan hanya kebijakan, aturan, atau program formal, tetapi merupakan cara pandang bagaimana kita melihat semua orang itu setara dan bernilai. Lalu inklusif juga merupakan kesadaran sosial dalam menerima perbedaan sebagai hal yang wajar. Inklusi berarti menghargai setiap individu tanpa diskriminasi dan membangun relasi yang setara serta terbuka. Inklusi dimulai dari cara berpikir dan sikap, bukan hanya mengenai aturan, kebijakan, atau program-program yang dibuat. Inklusi membutuhkan perubahan, sebuah cara berpikir atau paradigma. Bukan lagi aku versus kamu, dalam artian membeda-bedakan, memberi jarak, tetapi menjadi kita, dalam artian rasa kebersamaan dan kesetaraan. Ini yang ditonjolkan. Artinya melihat orang lain sebagai bagian dari diri kita dan membangun hubungan yang saling menerima. Inklusi adalah tentang relasi dan kebersamaan, bukan sekedar aturan. Inklusi dalam pendidikan. Sekolah inklusi adalah lingkungan yang menghargai perbedaan, baik itu kemampuan, latar belakang, serta kondisi siswa, serta tidak membeda-bedakan atau mendiskriminasikan. Pendidikan inklusif bertujuan untuk membangun empati antara siswa, lalu menciptakan rasa saling menerima dan saling menghargai. Dalam praktiknya, semua siswa belajar bersama dalam suatu lingkungan dan setiap individu diberi kesempatan yang setara, sehingga sekolah menjadi tempat untuk belajar hidup bersama dalam sebuah perbedaan. Peran guru dalam inklusi. Guru berperan sebagai pembentuk kesadaran sosial siswa, di mana mengajarkan hidup bersama dalam sebuah keberagaman. Guru tidak hanya mengajar materi, tetapi juga menanamkan nilai-nilai empati dan kepedulian, menjadi teladan dalam sikap menerima dan menghargai. Dalam praktiknya, guru menciptakan lingkungan belajar yang inklusif serta mendorong interaksi yang saling menghargai antara siswa. Guru berperan penting dalam membentuk sikap sosial dan empati daripada siswa.
inklusi sebagai kesadaran. Inklusi sejati bukan sekedar menerima orang lain, tetapi kesadaran bahwa tidak ada yang benar-benar di luar. Semua orang sudah adalah bagian daripada kita, diri kita. Artinya, tidak ada perasaan lebih tinggi atau lebih rendah, dan tidak ada pemisah antara yang berbeda. Nah, inklusi menjadi sebuah cara pandang hidup dan kesadaran akan kesatuan manusia. Inklusi sejati tidak terjadi ketika ada lagi batas antara aku, kamu, dan yang lain. Kesempatan selanjutnya saya akan berikan kepada Pak Fendi untuk membawakan materi selanjutnya. Silakan Pak. Terima kasih. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya akan melanjutkan bab 6, yaitu ekologi kesadaran. Yang bagian pertama mengenai kehidupan sebagai jaringan terhubungan. Jika kehidupan diibaratkan sebagai sebuah tubuh, maka setiap manusia adalah sel yang membawa fungsi, kesadaran, dan cinta. Tubuh itu bernama bangsa, dan aliran darahnya adalah hubungan antar jiwa. Dalam Victor Kepra menegaskan bahwa memahami kehidupan berarti memahami pola-pola keterhubungan yang menopang kehidupan manusia sebagai bagian dari jaringan kehidupan. Selama berabad-abad manusia berpikir bahwa ia adalah pusat dunia. Kita belajar menguasai alam, mengendalikan sistem, dan menata kehidupan sesuai kehendak. Namun dalam perjalanan panjang itu kita lupa bahwa kita bukan pusat, melainkan simpul kecil dalam jaringan besar kehidupan. Dalam ekologi modern, setiap makhluk hidup terhubung melalui pola energi, air, dan udara. Otak sosial dan ekologi spiritual. Neuroscience sosial sebagaimana dikembangkan oleh John Cacioppo dan Matteo Lemberman menunjukkan bahwa otak manusia tidak berfungsi secara terisolasi, melainkan berkembang dan bekerja dalam konteks hubungan sosial. Proses berpikir, merasakan, dan mengambil keputusan sangat dipengaruhi oleh interaksi dengan orang lain, sehingga relasi menjadi bagian inheren dari arsitektur otak manusia. Krisis ekologis dan krisis kesadaran. Krisis lingkungan dan sosial yang kita alami hari ini, atau polusi, deforestasi, konflik, dan intoleransi, sejatinya berakar pada sumber yang sama. Keterputusan atau deconnection. Manusia memisahkan diri dari alam, dari sesama, bahkan dari dirinya sendiri. Dunia diperlakukan sebagai objek untuk dieksploitasi, bukan sebagai organisme hidup yang saling menopang. Dari sistem kejiwaan. Fritjof Capra dan Peter Senge sama-sama menekankan bahwa sistem tidak dapat dipahami semata sebagai struktur statis, melainkan sebagai proses hidup, yaitu sebuah organisme dinamis yang terus menyesuaikan diri melalui relasi dan umpan balik. Dalam sistem thinking, kehidupan sosial dipahami sebagai jaringan interaksi yang saling mempengaruhi, di mana perubahan kecil pada satu bagian dapat berdampak luas pada keseluruhan sistem. Keterhubungan sebagai jalan pulang. Dalam tradisi Nusantara, konsep terhubungan bukanlah hal baru. Kita mengenalnya sebagai urip, babarengan,
yaitu hidup bersama dalam rasa saling menanggung dan saling menghidupi. Gotong royong bukan sekedar kerja bersama, tetapi terwujudkan spiritual dalam kesadaran bahwa hidup tak bisa dijalani sendirian. Begitu pula dalam ajaran Islam, umat dan wahidah menggambarkan komunitas yang tidak hanya bersatu secara sosial, tetapi juga secara rohani sebagai satu tubuh yang jika satu bagian sakit, seluruh tubuh merasakan nyerinya. Dunia yang saling menghidupi. Dan sebuah bangsa di mana hubungan manusia bukan didasarkan pada hierarki, melainkan pada kasih. Bangsa di mana kolaborasi lebih penting daripada kompetisi. Dan keberagaman bukan dianggap ancaman, melainkan kekayaan yang saling menghidupi. Dianggap sebagai oksigen sosial, bukan ancaman, tetapi sumber kehidupan. Dalam bangsa seperti itu, keputusan politik tidak dibuat dengan ego, tetapi dengan empati. Yang bagian kedua, masyarakat inklusif sebagai ekosistem kasih. Kasih sebagai mekanisme kehidupan. Fritjof Capra menegaskan bahwa keberlanjutan ekosistem tidak ditopang terutama oleh kompetisi, melainkan oleh jejaring kolaborasi yang kompleks dan adaptif. Dalam pandangan sistem kehidupan, tumbuhan, tanah, udara, dan mikroorganisme saling berinteraksi dalam pola timbal balik yang memungkinkan kehidupan terus berlangsung tanpa dominasi satu unsur atas yang lain. Ketika kasih menjadi struktur sosial, kasih sejati tidak berhenti di ruang batin, ia harus menjelma menjadi struktur sosial yang nyata. Kebijakan publik, sistem pendidikan, hingga cara media berbicara harus memantulkan nilai kasih itu. Peter Senge menyebut ini sebagai learning organization, masyarakat yang harus belajar dari dirinya sendiri, yang memperbaiki kesalahan tanpa menyalahkan, menyembuhkan luka tanpa menghukum, dan menumbuhkan rasa memiliki melalui dialog yang sadar. Ekosistem kasih di tengah krisis. Di dunia modern yang penuh kompetisi, kasih sering disalahartikan sebagai kelemahan, padahal kasih adalah satu-satunya energi yang bisa menetralkan kelelahan kolektif bangsa. Dalam sistem sosial yang terlalu bising oleh ambisi, kasih berperan seperti fotosintesis pada tumbuhan, mengubah cahaya menjadi kehidupan. Perbedaan yang menyembuhkan. Masyarakat inklusif tidak berupaya menyeragamkan manusia, tetapi menjaga agar setiap perbedaan tetap dapat berinteraksi dalam kasih dan saling pengertian. Mereka memahami bahwa harmoni bukanlah kesamaan nada, melainkan keserasian dari suara-suara yang berbeda. Spirit kasih kolektif. Dalam dimensi spiritual, kasih adalah nafas ilahi yang mengalir melalui manusia. Ketika masyarakat menyebar kasih, mereka sedang meniru cara Tuhan menata alam semesta, tetap tanpa paksaan, tanpa pamrih, tanpa diskriminasi. Perbedaan sebagai nafas kehidupan. Di dalam masyarakat yang inklusif, perbedaan tidak dipandang sebagai ancaman, melainkan sebagai sumber pembelajaran dan ketahanan. Anak-anak belajar dari mereka yang berpikir berbeda. Pemimpin belajar dari suara-suara kecil yang sebelumnya diabaikan, dan bangsa bertumbuh karena keberagaman cara pandang yang saling melengkapi. Di bagian ketiga, masyarakat yang berubah karena cinta, bukan karena aturan. Ketika cinta menjadi bahasa sosial, perubahan sosial dimulai dari kepekaan.
Masyarakat berubah bukan karena diperintah, tetapi karena disentuh oleh kesadaran. Daniel Goleman pernah menulis bahwa empati sosial adalah kecerdasan tertinggi umat manusia, kemampuan untuk merasakan penderitaan bersama dan bertindak tanpa menunggu perintah. Bangsa yang digerakkan oleh hati. Masyarakat yang hidup karena cinta tidak memerlukan banyak pengawasan, karena kesadarannya telah menjadi self-regulating system. Mereka menjaga lingkungan bukan karena takut sanksi, tetapi karena mereka merasa bumi adalah ibu. Cinta sebagai energi sosial. Para ilmuwan mungkin menyebut social behavior, para spiritualis menyebutnya rahmat, tetapi keduanya berbicara tentang energi yang sama. Cinta yang menyatukan. Cinta adalah energi yang mengalir melintasi sistem sosial, menyatukan neuron, tubuh, dan hati dalam satu frekuensi. Ketika cinta menjadi budaya, konflik berubah menjadi dialog, perbedaan menjadi pelajaran, dan struktur sosial menjadi sistem penyembuhan, bukan penekanan. Bangsa yang bergerak oleh cinta. Bangsa yang berubah menjadi cinta tidak memerlukan banyak simbol untuk menentukan kemajuan. Kebijakannya sederhana tetapi kemanusiaannya nyata. Kepemimpinannya tidak sibuk berbicara tentang moral, karena moral sudah berdenyut dalam kebijakan yang menumbuhkan kehidupan. Bab 7, belajar dari sesama. Bagian 1 dari self-awareness ke educational awareness and social awareness. Self-awareness atau menyadari diri sebagai awal pulih. Setiap perubahan sosial selalu berawal dari satu kesadaran kecil di dalam diri manusia. Manusia yang sadar bukan berarti manusia yang sempurna, tetapi yang mau melihat ke dalam tanpa lari dari bayangannya. Kesadaran diri adalah titik balik dari banyak peradaban. Belajar sebagai tindakan kesadaran. Dari kesadaran diri lahirlah education award, yaitu kesadaran untuk belajar bukan demi nilai tetapi demi kehidupan bersama yang lebih baik. Social awareness, kesadaran kolektif sebagai jalan pulih. Dalam konteks humanitas sosial awareness bukanlah teori psikologi, tetapi bukti biologis dari mirror neuron dan jalur oksitosin yang membuat manusia mampu merasakan penderitaan orang lain seolah tidak terjadi pada dirinya sendiri. Yang bagian kedua, dalam skala komunitas. Sana sebagai ekosistem kesadaran. Dalam konteks individu, sana menyalakan self-awareness. Dalam konteks pendidikan, sana menumbuhkan educational awareness. Namun dalam konteks sosial, sana menjadi social activism, yaitu sebuah proses penyadaran kolektif yang menumbuhkan energi kebaikan di antara manusia. Prinsip utama Cana di ranah sosial. Ada 3 prinsip dasar Cana ketika diterapkan dalam komunitas sosial. Yang pertama, collaboration activism, kolaborasi yang menghidupkan. Nurturing awareness, menumbuhkan bukan memaksa. Transformasi refleksi yang mengubah. Sana dan neurologi sosial. Dalam kajian neuroscience of
kolektif behavior, penelitian menunjukkan bahwa manusia dapat mengalami kondisi interpersonal sindrom, yaitu keadaan di mana aktivitas neural dan fisiologis antar individu menjadi selaras ketika mereka terhubung oleh tujuan, perhatian, dan emosi yang sama. Cana dalam struktur bangsa. Jika diterapkan secara luas, cana bisa menjadi filosofi pembangunan sosial, menyatukan lembaga, masyarakat, dan individu dalam kolaborasi reflektif. Dalam konteks kebijakan, cana bisa diterjemahkan menjadi forum kesadaran sosial, tempat pemerintah dan masyarakat berdialog tanpa sekat jabatan. Yang kedua, program pendidikan reflektif yang menumbuhkan empati sosial sejak dini. Gerakan Pulis Bersama, inisiatif masyarakat untuk saling menolong tanpa menunggu intervensi internal. Bagian ketiga, bangsa yang belajar bersama adalah bangsa yang pulih bersama. Belajar bukan tentang menguasai tetapi menyadari. Kita sering berpikir bahwa kemajuan adalah soal teknologi, padahal kemajuan sejati adalah ketika manusia mulai memahami bagaimana cara hidup bersama tanpa saling melukai. Kita belajar bukan agar lebih tinggi dari yang lain, tetapi agar bisa berdiri sejajar dalam kasih yang sama. Dari individu ke komunitas atau jaringan kesadaran. Belajar bersama berarti menciptakan jaringan makna di antara manusia. Setiap pertemuan, setiap kerjasama, setiap tawa adalah neuron sosial yang membentuk otak bangsa. Pulih sebagai proses belajar kolektif. Pulih bukan tentang melupakan luka, tetapi tentang belajar darinya bersama-sama. Bangsa yang pernah terpecah karena perbedaan bisa kembali menyatu bukan lewat pidato melainkan lewat pengalaman kolektif dalam kasih. Cana sebagai mekanisme belajar kolektif bangsa. Di titik ini cana menjadi lebih dari sekedar model yang menjadi cara bangsa bernapas melalui kolaboratif activation for nurturing awareness. Masyarakat menemukan pola baru, belajar sebagai tindakan spiritual, kolaborasi sebagai jalan sosial, dan refleksi sebagai ruang pertumbuhan batin. Bangsa yang belajar, bangsa yang pulih. Bangsa yang belajar tanpa mencari kebanggaan tetapi keseimbangan. Bahwa kemajuan sejati bukan diukur dari statistik ekonomi tetapi dari kemampuan bangsa untuk saling mendengarkan dan memaafkan. Bangsa yang pulih bukan yang paling disiplin tetapi yang paling lembut terhadap sesamanya. Bab 8, kepemimpinan yang menyembuhkan. Dari kekuasaan menuju kesadaran, kepemimpinan yang melayani jiwa. Pemimpin yang memilih untuk mendengar. Menurut David Rock, melalui kerangka neuro leadership menunjukkan bahwa kepemimpinan efektif tidak terutama lahir dari otoritas atau kekuatan formal, melainkan dari kemampuan mengelola respons saraf secara sadar. Yang berikut neuro leadership, otak pemimpin yang sadar. Robert Gernglev menggagas konsep servant leadership, menegaskan bahwa kepemimpinan sejati berakar pada sikap melayani. Pemimpin sejati bukanlah mereka yang paling tinggi posisinya, melainkan yang paling dekat dengan manusia lain. Pemimpin yang mengobati bukan menaklukkan.
Kepemimpinan yang menyembuhkan bukan kelembutan yang pasif, melainkan keberanian yang lahir dari cinta. Ia tidak memerintah dari jarak, tetapi dari kedekatan. Dari kekuasaan ke kehadiran. Banyak pemimpin ingin mengubah dunia, tetapi hanya sedikit yang mau hadir sepenuhnya di dunia yang sedang ia pimpin. Padahal kehadiran sejati lebih kuat dari strategi. Pemimpin yang sadar diri, sadar jiwa. Pemimpin yang sadar tahu bahwa kepemimpinan bukan sekedar tanggung jawab spiritual. Ia sadar bahwa setiap keputusan adalah doa dan setiap tindakan adalah cermin nilai yang ia bawa. Bagian kedua, struktur kesadaran pemimpin channel dari diri menuju kolektif. Kesadaran diri atau self-awareness menjadi pemimpin bagi diri sendiri. Segala kepemimpinan yang besar dimulai dari satu hal kecil, kejujuran untuk melihat diri sendiri apa adanya. Pemimpin yang sadar tidak dibentuk oleh citra, tetapi oleh refleksi. Ia berani menatap ke dalam dirinya, menelusuri ruang-ruang gelap tempat ego bersembunyi, dan menyalakan cahaya kesadaran untuk memahami motif di dalamnya. Kesadaran sosial itu menghidupkan empati kolektif. Kesadaran diri akan meluas menjadi kesadaran sosial. Inilah momen ketika pemimpin tidak lagi melihat dunia sebagai aku dan mereka, tetapi sebagai jaringan kehidupan yang saling bergantung. Kesadaran spiritual memimpin dengan jiwa yang pulang. Lapisan tertinggi dari kesadaran kepemimpinan adalah spiritual awareness, bukan spiritualitas yang dipamerkan, tetapi spiritual yang diam-diam menjadi napas dalam setiap keputusan. Yang bagian ketiga, pemimpin yang menyadarkan dari keheningan ke gerak bangsa. Kepemimpinan yang lahir dari keheningan. Keheningan bukan ditiadakan suara. Ketiadaan suara, ia adalah ruang tempat kebenaran berbicara paling jernih. Keheningan bukan pelarian, tetapi persiapan bagi kepemimpinan yang sejati. Begitu pula pemimpin yang menyadarkan ia tidak muncul dari kegaduhan politik, tetapi dari pergulatan batin yang jujur, dari keheningan ke gerak bangsa. Ketika seorang pemimpin hidup dengan kesadaran, ia menjadi pusat resonansi bagi bangsanya. Ia tidak perlu banyak bicara untuk membuat orang bergerak, karena gerakannya lahir dari hati, bukan instruksi. Kepemimpinan sebagai frekuensi kesadaran. Dalam merencana, kepemimpinan berada pada frekuensi tertinggi, yaitu frekuensi kesadaran. Bukan tentang apa yang dilakukan, tetapi bagaimana ia hadir. Pemimpin dengan kesadaran diri menciptakan ketakutan. Pemimpin dengan kesadaran sedang menciptakan ketertiban. Pemimpin dengan kesadaran tinggi menciptakan kedamaian. Pemimpin sebagai ruang aman. Pemimpin seperti ini hadir seperti bumi, menampung semua langkah, menahan semua beban, dan tetap memberi kehidupan. Kesadaran prospektif dalam kepemimpinan. Inilah esensi dari neurohumanitas kepemimpinan. Memimpin dengan jiwa yang sadar akan kehadiran ilahi di dalam setiap manusia. Pemimpin yang membiarkan bangsa tumbuh. Pemimpin yang menyadarkan tidak ingin membuat rakyat bergantung, tetapi ingin melihat mereka tumbuh. Ia tahu
kepemimpinan sejati bukan soal seberapa lama ia diikuti, tetapi seberapa banyak kesadaran yang ia tinggalkan. Doa untuk kepemimpinan yang sadar. Dan dari kesadarannya bangsa akan belajar untuk kehidupan kembali, untuk hidup kembali dengan kasih yang menembus batas agama, suku, dan status, menuju satu kesadaran universal bangsa bahwa memimpin adalah bentuk tertinggi dari melayani kehidupan. Yang berikut Ibu Salma Salsabila. Oke, terima kasih Bapak atas kesempatannya. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang jiwa Nusantara dan kesadaran global. Nah, pada saat ini kita membahas tentang konsep jiwa Nusantara sebagai dasar kehidupan sosial masyarakat di Indonesia. Jadi sejak kecil kita sudah diajarkan nilai-nilai seperti gotong royong, saling membantu, dan hidup berdampingan. Nilai-nilai ini sebenarnya bukan hanya norma sosial biasa, tapi merupakan fondasi dari bagaimana manusia hidup sebagai makhluk sosial. Secara ilmiah, hal ini juga didukung oleh neuroscience sosial yang menjelaskan bahwa otak manusia memang dirancang untuk terhubung dengan orang lain. Kita memiliki kemampuan untuk merasakan emosi orang lain, memahami situasi sosial, dan membangun hubungan dengan orang lain. Jadi ketika kita berbicara tentang jiwa Nusantara, sebenarnya kita juga membicarakan sesuatu yang sangat mendasar yang ada dalam diri manusia. Kemudian kita sangkutkan dengan pendidikan inklusi. Di sini kan pendidikan inklusi bukan hanya soal kebijakan ataupun sistem, tetapi juga soal bagaimana kita memandang manusia, apakah kita melihat semua siswa sebagai individu yang setara atau masih membedakan berdasarkan kemampuan, kondisi, atau latar belakangnya. Nah, biasanya di kelas itu seringkali tanpa sadar guru tuh lebih fokus pada siswa yang aktif, sementara siswa yang memiliki berkebutuhan khusus cenderung terabaikan. Nah, sebagai contohnya dalam kegiatan pembelajaran, guru juga bisa merancang aktivitas yang memungkinkan semua siswa berpartisipasi. Misalnya, dalam diskusi, guru tuh tidak hanya menunjuk siswa yang reguler saja, tetapi juga memberikan kesempatan pada siswa ABK yang lainnya, kayak gitu. Kemudian untuk gotong royong sebagai bentuk empatinya. Di sini kita membahas tentang gotong royong sebagai bentuk nyata dari empati dalam kehidupan sosial. Gotong royong sering kita anggap sebagai kegiatan fisik seperti kerja bakti, tetapi sebenarnya maknanya itu bukan kerja bakti itu, melainkan gotong royong mencerminkan adanya kesadaran bahwa kita saling membutuhkan dan tidak bisa hidup sendiri. Dalam konteksnya pendidikan inklusi di sini, nilai gotong royong ini sangat penting untuk ditanamkan sejak dini, karena salah satu tantangan dalam pendidikan inklusi adalah bagaimana membangun penerimaan sosial terhadap anak-anak berkebutuhan khusus. Oleh karena itu, guru perlu menciptakan aktivitas pembelajaran yang mendorong kerjasama antar siswa. Misalnya dalam pembelajaran berbasis kelompok itu siswa dibagi ke dalam kelompok yang heterogen, jadi satu kelompok itu tetap dicampur. Gitu. Untuk selanjutnya, musyawarah dan penghargaan terhadap perbedaan. Saat ini membahas tentang musyawarah sebagai bentuk penghargaan terhadap perbedaan. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sering melakukan diskusi, tetapi belum tentu semua diskusi itu bersifat inklusi juga. Musyawarah sesungguhnya adalah proses di mana setiap individu diberikan kesempatan untuk menyampaikan pendapat dan pendapat tersebut dihargai. Sebagai contohnya di pendidikan inklusi, ini menjadi tantangan tersendiri karena tidak semua siswa mampu menyampaikan pendapat dengan cara yang sama. Sebagai contoh, mungkin ada anak autis yang mengalami kesulitan dalam komunikasi verbalnya, sehingga guru juga bisa memberikan berupa media visual ataupun menulis dan ataupun memberikan alternatif lainnya. Begitu. Kemudian untuk slide selanjutnya, kesadaran global dan pendidikan inklusifnya. Di sini kita juga bisa melihat bagaimana nilai-nilai lokal seperti jiwa Nusantara dapat berkontribusi dalam membangun kesadaran global.
Disinilah pendidikan memiliki peran yang sangat strategis. Pendidikan tidak hanya berfungsi untuk mentransfer ilmu, tetapi juga untuk membentuk cara berpikir dan sikap individu terhadap orang lain. Pendidikan inklusif juga menjadi salah satu bentuk nyata dari upaya tersebut karena dalam pendidikan inklusif siswa diajarkan untuk hidup bersama dengan individu yang berbeda, baik dari segi kemampuannya, latar belakang, maupun kondisi fisiknya. Contohnya ketika siswa sejak kecil sudah terbiasa belajar bersama dengan teman yang memiliki kebutuhan khusus, mereka akan tumbuh menjadi individu yang lebih terbuka dan toleran. Untuk slide selanjutnya, kemudian ada implementasi dalam kelas inklusi. Seringkali kita memahami konsep inklusi secara teoritis, tetapi kesulitan dalam menerapkannya di lapangan. Oleh karena itu, diperlukan strategi yang konkret dan aplikatif. Salah satu strategi yang dapat digunakan adalah penggunaan peer buddy, yaitu siswa dapat membantu temannya yang berkebutuhan khusus. Kemudian juga ada visual schedule, yaitu jadwal kegiatan dalam bentuk visual. Ini sangat membantu bagi anak autis yang membutuhkan struktur dan prediktabilitas dalam kegiatan sehari-harinya. Tak hanya itu, guru juga dapat menerapkan pembelajaran berbasis kelompok yang inklusif, di mana setiap siswa memiliki peran sesuai dengan kemampuannya. Kemudian untuk bab 10 itu ada ilmu, hati, dan pendidikan humanis. Ilmu dan perkembangan manusia. Di sini kita membahas tentang hakikat ilmu dalam perspektif yang lebih luas, yaitu tidak hanya sebagai sesuatu yang bersifat kognitif, tetapi juga melibatkan aspek emosional dan sosial. Selama ini, sistem pendidikan kita cenderung menekankan pada pencapaian akademik, seperti nilai ujian, ranking, dan prestasi kognitif lainnya. Namun, jika kita refleksikan lebih dalam, apakah pendidikan hanya sebatas itu? Apakah seseorang yang memiliki nilai tinggi juga pasti memiliki empati, kepedulian, dan kemampuan sosial yang baik? Nah, di sini juga penting kita memahami bahwa ilmu seharusnya tidak hanya berhenti pada pengetahuan, tetapi harus berkembang menjadi pemahaman, empati, dan akhirnya kebijaksanaan. Sebagai contohnya, ada anak dengan autis yang memiliki kemampuan luar biasa dalam menggambar atau mengingat detail visual, tetapi dia kesulitan dalam komunikasinya. Jadi, guru hanya menilai dari kemampuan berbicara dan menulisnya. Jadi guru tidak melihat potensi lainnya gitu. Kemudian untuk slide kedua, slide selanjutnya ada pendidikan berbasis kasih. Di sini menekankan bahwa pendidikan yang efektif tidak hanya berbasis pada metode atau kurikulum, tetapi juga pada kasih. Kasih di sini bukan hanya berarti kasih sayang, tetapi juga mencakup empati, kepedulian, kesabaran, dan penerimaan. Tidak semua siswa belajar dengan cara yang sama. Ada yang cepat memahami, ada yang membutuhkan pengulangan, ada yang membutuhkan bantuan visual, dan ada yang membutuhkan pendekatan yang lebih personal. Sebagai contohnya, ada anak autis biasanya membutuhkan struktur yang jelas dan konsisten. Mereka akan merasa cemas jika terjadi perubahan yang tiba-tiba. Kemudian dengan anak ADHD yang cenderung mudah bosan dan membutuhkan aktivitas yang lebih dinamis. Disinilah pentingnya kasih dalam pendidikan. Guru harus memiliki kesabaran untuk memahami kebutuhan setiap siswa dan fleksibilitas dalam menyesuaikan metode pembelajaran. Selanjutnya ada kolaborasi dalam pembelajaran. Sistem pendidikan yang terlalu kompetitif seringkali menciptakan tekanan bagi siswa. Mereka dituntut untuk menjadi yang terbaik tanpa mempertimbangkan bahwa setiap individu memiliki kemampuan yang berbeda. Dalam kondisi seperti ini, anak berkebutuhan khusus seringkali merasa tertinggal dan kurang percaya diri. Sehingga dalam pembelajaran kolaboratif, keberhasilan tidak ditentukan oleh satu individu, tetapi oleh kerjasama tim. Sebagai contohnya, misal dalam tugas kelompok, setiap siswa diberikan peran yang berbeda. Ada yang bertugas untuk menulis, atau menggambar, ataupun menyusun ide. Begitupun juga dengan anak berkebutuhan khusus juga tetap dilibatkan sesuai dengan kemampuan yang mereka bisa. Kemudian, guru sebagai agen perubahan. Di sini, guru juga memiliki peran yang sangat penting sebagai agen perubahan dalam pendidikan. Guru tidak hanya bertugas menyampaikan materi, tetapi juga membentuk sikap, nilai, dan karakteristik
siswa. Sikap guru akan sangat mempengaruhi siswa. Jika guru sabar dan empatik, maka siswa juga akan meniru sikap tersebut. Contohnya, ketika anak autis tuh mulai tantrum di kelas. Nah, guru tidak langsung memarahi, tetapi coba mencari tahu dulu apa penyebab kenapa anak itu tantrum, kemudian menenangkan. Kemudian pendidikan sebagai proses kemanusiaan. Pendidikan bukan hanya tentang mentransfer ilmu pengetahuan, tetapi juga tentang membentuk manusia yang memiliki empati, kepedulian, dan kesadaran sosial. Dalam pendidikan inklusi, setiap anak dipandang sebagai individu yang berharga tanpa memandang kondisi atau keterbatasannya. Sekolah harus menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi semua siswa di mana mereka dapat belajar, berkembang, dan menjadi diri mereka sendiri. Sebagai contohnya, sekolah inklusi harus memastikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam proses pembelajaran, baik dalam interaksi sosial maupun dalam penilaian. Dengan demikian, pendidikan inklusi tidak hanya memberikan manfaat bagi anak berkebutuhan khusus, tetapi juga membentuk masyarakat yang lebih adil, toleran, dan manusiawi. Sekian presentasi dari kelompok saya, mungkin bisa saya lemparkan ke Pak Guru. Terima kasih. Baik Mbak, terima kasih banyak. Baik Bapak Ibu, teman-teman sekalian, demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Bila ada hal yang ingin ditanyakan, kami tahu inilah hasil daripada pekerjaan dari kelompok kami. Karena itu kalau ada yang ingin bertanya, ada yang ingin menambahkan, saya persilakan kepada teman-teman sekalian, Bapak Ibu yang berkenan, saya persilakan. Baik, silakan Bapak Ibu. Bagi yang ingin bertanya ke kelompok 5, dipersilakan ya. Silakan Bu Yunita. Terima kasih, Mbak. Untuk kelompok 5 yang ingin saya tanyakan, bagaimana ya kondisi neurologis anak dengan autisme untuk kemampuan bersosialisasinya dia, kayak gitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu Yunita. Pertanyaannya, bagaimana kemampuan neurologis anak autis dalam hubungan sosial ya, Bu Yunita? Oke, baik. Saya lanjut ke pertanyaan kedua. Baik, Ibu Siti. Ya, baik Pak Guru, mau bertanya sedikit sih terkait ini, cara ini membangun kesadaran diri ya, terus agar bisa menumbuhkan resiliensi pada diri kita gitu kan. Kadang kan kalau kita tidak bisa menumbuhkan resiliensi kan kita tuh cepat putus asa gitu. Jadi banyak sekali kan kasus-kasus bunuh diri ya, karena dia tidak bisa menumbuhkan kemampuan bangkit kembali seperti itu. Itu aja sih, jangan karena lain diri sendiri aja, kalau udah putus asa kadang sulit sekali gitu. Baik. Seperti itu. Gimana dengan anak-anak kita yang memang berkebutuhan khusus juga gitu ya. Sulit sekali ya menurut saya sendiri aja ketika kita putus asa gitu. Ada suatu hal yang memang masalah, mungkin tidak bisa dikendalikan atau tidak bisa selesaikan gitu, larinya kan ke putus asa seperti itu. Itu Baik. aja sih. Baik, Ibu Siti. Mohon maaf, jadi apakah pertanyaannya itu bagaimana sehingga anak berkebutuhan khusus yang tadi mudah menyerah itu bisa
kita bangkitkan semangatnya lalu dihubungkan dengan neurohumanitas sosial ini ya Bu ya, atau saya yang salah nangkap? Iya sih, di sini sih yang Pak Uru tadi sudah sampaikan sih hampir ini ya, cuma cara ngebangunnya aja gitu, karena kan cara ngebangun dan menumbuhkan sih Pak, seperti itu. Oh iya, Agar tidak cepat putus asa gitu. iya. Baik. Cara membangun agar tidak cepat putus asa. Ya, terus menumbuhkan kemampuan bangkit kembali gitu, atau resiliensi pada diri kita gitu. Ya, baik. Baik, untuk kesempatan pertama mungkin 2 pertanyaan dulu sambil teman-teman mungkin ada yang ingin menjawab dari pertanyaan yang sudah ada. Saya persilakan. Oke, kalau belum ada yang cek ya, kalau belum ada yang menjawab, saya izin, saya mau mencoba menjawab pertanyaan dari Ibu Siti yang bertanya mengenai bagaimana caranya menumbuhkan semangat itu dalam diri anak berkebutuhan khusus, mungkin seperti itu. Jadi mungkin jawaban yang bisa saya berikan ini menyangkut mengenai empati daripada yang tadi kita sudah bahas tadi, di mana kita ketahui bahwa setiap manusia itu dilahirkan dengan memiliki empati, rasa sosial, di mana kita bisa merasakan pengalaman atau rasa sakit, berbagi suka duka daripada orang lain. Nah, dalam buku yang tadi kita sudah bedah itu berbicara mengenai neuron mirror atau neurocermin. Jadi di mana manusia itu bisa belajar melalui meniru tindakan daripada orang lain. Orang lain merasa sedih, kita juga dengan tanpa disadari secara cepat atau secara spontan kita merasakan apa yang dirasakan oleh orang tersebut. Nah, dalam hal ini kalau kita melihat kasusnya ABK yang tadi dia putus semangat, dia merasa dia merasa ingin menyerah. Nah, mungkin bagaimana cara kita untuk bisa ikut berempati dengan mereka, yaitu tadi kita bisa terjun langsung, kita bisa kita bisa melihat secara nyata bagaimana anak ABK itu merasakan apa yang dirasakan. Nah, dalam buku tadi kan dibahas mengenai perilaku daripada manusia yang kalau dia merasakan sedih kan dia juga otomatis dalam dirinya sendiri juga ikut merasakan sedih. Nah, ketika kita melihat seorang siswa ABK dalam hal ini dia patah semangat, nah
kita kan pasti mempunyai empati. Nah, itu yang pertama yang harus kita bangun terlebih dahulu. Nah, lalu dan caranya bagaimana? Dan caranya kita dekati, kita mungkin coba berkomunikasi, nah membangun empati tadi yang diperlukan. Kita perlu sadar sosial. Jadi dalam buku tadi juga disinggung bahwa manusia itu bukan sekedar makhluk yang harus pintar secara akademik, tetapi juga harus cerdas secara emosional. Nah, mungkin itu yang bisa saya bagikan, yang saya pahami. Mungkin ada kekurangan atau yang ingin dilanjutkan dari teman-teman, saya persilakan. Ya, Ibu Yunita. Mungkin saya sedikit menambahkan ya Pak ya. Ya. Jadi tadi kan pertanyaan bagaimana menumbuhkan semangat ya pada anak berkebutuhan khusus dengan pendekatan neurohumanitas ini gitu ya. Betulkah begitu? Ya. Ya benar. Berarti di sini pemahamannya tentang bagaimana cara kerja otak dengan keadaan ya, misalnya empati, penerimaan kan kayak gitu. Jadi bukan sekedar motivasi saja, tapi harus menciptakan kondisi otak anak dan lingkungan yang ibaratnya mau menerima, dan anak tersebut mau dan mau berkembang kayak gitu. Jadi maksudnya kayak gini. Jadi kalau anak misalnya dia merasa aman kan kayak gitu ya, secara neurologis kan anak tidak dalam keadaan cemas kan kayak gitu. Jadi dia tidak hanya termotivasi saja. Jadi anak itu akan masuk ke mode belajar dan siap belajar. Misalnya pertama mungkin gurunya menggunakan dengan suara yang lembut dan lebih konsisten, jadi menghindari bentakan kayak gitu. Terus mungkin juga menciptakan, kalau anak autis biasanya harus menciptakan kondisi rutinitas yang bisa diprediksi kayak gitu. Terus yang selanjutnya mungkin juga kalau misalnya anak autis gitu ya, setiap anak berkebutuhan khusus kan punya kondisi yang berbeda-beda, misalnya ADHD, autis kan kayak gitu. Jadi kalau autis mungkin dia itu kan lebih responsif sama visual. Kalau ADHD butuh aktivitas tinggi, speed delay, itu butuh komunikasi yang alternatif lah. Jadi prinsipnya kita kalau berdasarkan neurohumanitas itu tidak menyamaratakan anak kan kayak gitu, mungkin seperti itu sih. Terus kalau untuk fokusnya anak kan otak akan berkembang, misalnya anak menemukan minatnya kan kayak gitu. Jadi anak mungkin akan lebih bersemangat jika diberikan aktivitas yang lebih dikuasai. Jadi kan ini dapat meningkatkan hormon dopamin Jadi anak biar bersemangat kayak gitu-gitu. Dan mungkin juga anak berkebutuhan khusus itu kan akan tidak bersemangat misalnya mereka memiliki ditekan dengan target yang terlalu tinggi kayak gitu. Jadi mungkin solusinya apa? Pecah tugasnya menjadi kecil-kecil, langkah kecil kan kayak gitu. Terus baru begitu kasih reward, misalnya dia ada kemajuan kecil, atau mungkin menggunakan visual schedule kayak gitu, atau mungkin seperti yang saya sampaikan tadi, reward kayak gitu. Jadi otak itu kan belajar dari keberhasilan kecil dan berulang. Mungkin dengan begitu anak akan lebih bersemangat kayak gitu. Atau mungkin juga dengan membangun relasi emosional kayak gitu. Jadi kita ikutin ke dunia anaknya, kayak misalnya ikut bermain, terus banyak berinteraksi dengan mereka tanpa adanya tuntutan. Nah, di situ kan nanti anak merasa dekat, jadi semangat belajarnya lebih tinggi kayak gitu-gitu sih. Terima kasih. Baik, terima kasih atas tambahan dari Ibu Yunita. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin menambahkan atau
Bagaimana Ibu Siti? Bagaimana dengan jawaban yang diberikan? Sudah bisa saya ambil gitu ya dari jawaban dari pertanyaan tadi, dan dari jawabannya juga sudah cukup Pak Uro, dari Bu Yunita dan Pak Uro juga ya. Terima kasih. Baik Bu. Baik, pertanyaan selanjutnya dari pertanyaannya Ibu Yunita yang menanyakan mengenai bagaimana kemampuan neurologis daripada anak autis, cara kerja otaknya anak autis. Mungkin saya mencoba menjawabnya. Jadi anak dengan spektrum autis tentunya kita mengetahui mempunyai cara kerja yang berbeda, cara kerja otak yang berbeda dengan misalnya anak dengan anak pada umumnya. Kalau kita tahu kan anak autis itu mengalami gangguan perkembangan pada sarafnya. Nah, inilah yang disebut dengan neurodevelopmental daripada anak autis itu. Tetapi saya juga tidak mau mengatakan bahwa sistem sarafnya rusak, tidak, tetapi mengalami sebuah hambatan. Lalu bagaimana dampak dari misalnya terhadap kehidupan sehari-hari daripada anak autis tersebut? Nah, mungkin anak bisa lebih mudah terganggu dari cahaya, suara, sentuhan, atau bising. Anak akan bisa mengalami hipersensitivitas. Tetapi yang saya tahu juga bahwa anak individu pada anak autis itu mereka juga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. Misalnya tadi mereka hipersensitivitas, ada juga anak yang mungkin dia hiposensitif. Lalu anak autis itu pada dasarnya dia suka fokus pada hal-hal tertentu. Misalnya ballpoint, permainan yang dia punya, dia akan dia memiliki dia sangat obsesif terhadap mainan-mainan tersebut, benda-benda tersebut. Nah, ini karena misalnya sarafnya, koneksi otak kuat di bagian itu. Lalu yang saya tahu juga anak autis itu memiliki gangguan dalam perilaku atau komunikasi sosial. Jadi anak dan autis kan kita tahu bahwa mereka sulit dalam memahami perasaan orang lain,
mereka sulit dan mereka bingung membaca ekspresi wajah atau perasaan pada orang lain. Nah, ini merupakan bagian sosial cara otaknya bekerja. Lalu anak autis juga tidak nyaman dengan perubahan yang mendadak karena sarafnya otaknya ini lebih sulit beradaptasi dengan perubahan yang cepat. Anak bisa mungkin tantrum terhadap perubahan-perubahan yang tidak terstruktur, perubahan jadwal. Nah, intinya otak daripada anak autis ini cara bekerjanya itu berbeda dengan anak pada umumnya. Tentunya pasti ada tantangan dan juga ada kelebihannya. Tapi bukan berarti mereka tidak bisa, tapi mereka lebih membutuhkan suatu cara atau pendekatan yang tepat. Mungkin seperti itu jawaban pada saya. Bila ada yang ingin menambahkan dari teman-teman atau ya, saya persilakan. Pak Uru. Ya, Bu. Berarti kan intinya dari situ kan berarti kan mereka itu kan memproses segala sesuatu itu secara berbeda kan gitu ya, dan membutuhkan pendekatan yang berbeda pula kan gitu. Ya. Tapi pada dasarnya berarti mereka bisa ya Pak bersosialisasi kan kayak gitu. Bisa Bu. Nah, mereka bisa bersosialisasi. Terus baru begitu strateginya harus bagaimana Pak? Kalau misalnya kita sebagai guru gitu ada kondisi seperti itu yang dikaitkan dengan neurohumanitas sosial ini kan gitu. Jadi strategi yang tepat itu seperti apa dan pendekatan inklusifnya itu seperti apa Pak gitu. Terima kasih. Baik, mungkin kalau kita lihat ini saya lihat dari perspektif pendidikan inklusif. Jadi kita tahu bahwa mungkin GPK atau guru pendamping khusus itu bisa melatih anak tersebut secara lebih ke arah individu. Dan misalnya dalam kurikulumnya misalnya dibuat sedikit lebih berbeda. Bagaimana misalnya tata ruang daripada daripada kelas itu diatur sedemikian rupa sehingga nyaman bagi misalnya anak autis. Bagaimana sehingga ruangan itu disediakan tempat yang dikhususkan untuk anak tersebut, misalnya lebih kedap daripada suara atau lebih tidak redup cahayanya sehingga misalnya anak-anak autis yang mengalami gangguan pada otak mereka itu yang menyebabkan perilaku mereka yang hipersensitivitas itu bisa supaya pokoknya solusinya seperti itu.
Kalau itu daripada saya, mungkin dari Ibu Yunita. Baik Bapak, terima kasih banyak nggih. Saya sudah paham. Makasih nggih. Siap, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Mungkin dari teman-teman lain ada yang ingin bertanya atau menambahkan dari materi yang sudah ada, saya persilakan. Terima kasih banyak. Baik, Ibu Vera. Apakah Ibu Vera ingin bertanya atau menambahkan? Ingin bertanya, Saya persilakan. boleh? Ya, Boleh, saya boleh. ingin Bu. bertanya Ya. kelompok ini. Terima kasih Pak kesempatannya. Jadi saya punya case ini. Anak kami kan di sini ada anak tunagrahita, ada anak tunarungu, tunanetra dan sebagainya kan. Jadi berbalik ke apa yang kita bahas hari ini kan tentang neurohumanista sosial ya. Jadi begini, anak saya kebanyakan dari mereka yang tunagrahita ini mereka anaknya terbuka sekali. Saking terbukanya ketika misalnya ada tamu, ada kegiatan baru, jadi mereka terbuka, dekat, bahkan berfoto bersama, bahkan bisa sampai berbagi nomor HP gitu-gitu, Pak. Sedangkan sebaliknya anak kami yang tunarungu, sebagiannya atau beberapa ya, tidak semua juga, mereka malah tertutup. Anak tunarungu kita bisa lihat mereka memang tertutup, kecuali jika memang sesama mereka gitu kan. Jadi pertanyaan saya berbalik ke yang kita bahas hari ini, bagaimana humanitas sosial melihat perbedaan ini secara yang kelompok bapak-bapak apa yang kita bahas hari ini, bagaimana itu? Kenapa mereka berbeda? Dan pertanyaan kedua, nanti anak sebagai anak kita yang terbuka ini, mereka ramah, mereka cepat dekat dengan orang baru. Jika nanti ada kecenderungan ini seperti pelecehan atau apa, itu kan bahaya juga. Halo, Bapak? Ya, suaranya terputus-putus, Ibu Vera. Oh, halo. Sudah jelas, Pak? Sudah. Halo? Halo, ya. Ya, halo, pertanyaan saya sudah terdengar, Bapak. Masih terputus-putus atau mungkin hanya di saya atau di teman lain juga? Apa? Masih Bagaimana, terputus, Pak? Bu Vera. Oh, masih tertutup. Bagaimana? Halo? Sudah jelas. Ya, ya. Ya. Bisa ditangkap, teman-teman? Dari pertanyaan pertama saja tadi yang sempat. Oh, boleh. Pertanyaannya, bagaimana neurohumanitas sosial ini melihat perbedaan karakter anak disabilitas ini, anak tunagrahita yang cenderung mereka, beberapa dari mereka walaupun tidak semua, sangat terbuka kepada orang-orang baru, sedangkan anak tunarungu tertutup karena mereka memang seperti jadi karakter mereka akan tertutup kepada orang yang tidak sama kondisinya dengan mereka. Jadi pertanyaan saya, bagaimana neurohumanitas sosial ini melihat perbedaan ini? Itu yang pertama, Pak. Jelas, Pak? Ya, jelas. Yang kedua, bagaimana implikasi mereka ke kehidupan nantinya? Makanya bagaimana, apa ada tips nggak dari yang kita bahas hari ini? Bagaimana sih karena kan implikasi negatifnya mereka nanti cenderung mengarah ke, jika ada yang niat jahat Pak ya, kalau niat baik tidak masalah, mereka dekat, mereka akan ramah kepada orang lain dan orang pun akan menyambut, jadi mereka akan senang ketika lingkungannya menerima mereka. Cuman takutnya ketika ada orang-orang yang memiliki niat jelek ini, itu yang kedua. Itu saja Pak pertanyaan saya, bisa ditangkap Bapak? Oh ya, bisa. Terima kasih. Makasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik, sambil mencari jawabannya mungkin teman-teman ada yang sudah menemukan jawabannya,
pertanyaan dari Bu Vera bertanya mengenai kasus daripada anak tunarungu, yang dimana Ibu Vera mempunyai anak siswanya yang cenderung ada yang ada yang tertutup, tidak membuka diri. Nah, ini menjadi satu permasalahan, dan bagaimana kita melihatnya dari kacamata neurohumanitas sosial ini. Baik, saya mau mencoba menjawabnya. Baik, kalau dalam neurohumanitas sosial itu sendiri kan melihat cara bagaimana otak kita itu merasakan empati, bagaimana otak kita itu dibangun secara sosial. Kita lebih peduli bagaimana pandangan orang lain, peduli bagaimana keadaan orang lain, dan kalau kita lihat dalam kasusnya anak tunarungu tadi yang dia tidak terbuka dengan orang lain, dia tidak terhubung secara sosial. Nah, ini kan sungguh bertolak belakang dengan pandangan bahwa manusia itu kan dibangun atas dasar empati, mungkin seperti itu. Nah, tetapi kita yang kita sebagai manusia yang sadar akan hal ini kan pasti memiliki kesadaran, memiliki rasa emosional yang lebih besar dibandingkan anak-anak yang mengalami hambatan tersebut tadi. Nah, sehingga bagaimana kita memperjuangkan rasa kemanusiaan kita tersebut melalui empati, melalui rasa kasih, rasa saling peduli tadi untuk anak yang tunarungu tadi yang tertutup. Bagaimana cara kita memahami perbedaan tersebut? Ya, mungkin seperti itu dulu dari jawaban dari saya. Mungkin ada dari Ibu Triana yang mengangkat tangan, mungkin saya. Baik, terima kasih Pak Uru. Saya ingin sedikit memberi tanggapannya terkait pertanyaan Bu Vera. Kalau nggak salah pertanyaannya bagaimana neurohumanitas sosial memandang atau melihat perbedaan gitu ya. Apalagi kita bicara di sini mengenai anak-anak kebutuhan khusus, dan kalau nggak salah saya dengar anak tunarungu. Secara umum dari penyampaian kelompok 5 tadi yang udah sangat komprehensif, yang harus kita tanamkan mengenai perspektif neurohumanitas sosial itu adalah perbedaan itu bukan masalah, karena emang kita walaupun kita sama-sama manusia tapi kita itu bervariasi ya, berbeda-beda entah dari wajah, perilaku, karakter, dan lain-lainnya. Jadi kita harus tanamkan bahwa perbedaan itu bukanlah masalah. Misalnya ada seorang anak mungkin kurang pintar gitu, agak lambat dalam memproses informasi, memproses materi-materi pelajaran yang diberikan gitu. Itu bukan artinya
anak itu salah gitu. Tapi otaknya anak itu memproses informasi yang berbeda dari anak lainnya. Jadi entah perlu waktu atau perlu penyesuaian. Mungkin dari media belajar atau metode belajarnya dan perlu kuantitas yang lebih sering gitu dibandingkan anak-anak lain. Itu pertama, bahwa dari neurohumanitas sosial ini perspektif yang perlu ditanamkan adalah perbedaan itu bukan masalah, lalu lingkungan itu berpengaruh bagi tiap-tiap individu. Jadi karena dilihat bahwa seorang anak memiliki kondisi di mana keadaan otaknya itu memproses informasi yang berbeda dibanding anak lain, jadi guru sebagai lingkungan, ya, salah satu aspek lingkungan di sekeliling anak, guru ini memberi waktu yang perlu lebih banyak dan perlu menciptakan ruang yang tenang untuk anak tersebut, anak yang berbeda kondisi otaknya, agar bisa belajar dengan lebih baik. Lalu yang ketiga, tadi sudah disampaikan juga bahwa interaksi sosial antara kita individu itu sangat penting. Jadi kita perlu tanamkan bahwa anak-anak yang memang berbeda kondisi otaknya itu tetap bisa ikut bermain dan berkolaborasi dengan teman-temannya. Lalu yang keempat, yang memang perlu juga ditanamkan adalah empati dan inklusi, di mana anak-anak dan juga guru itu perlu belajar memahami bahwa setiap orang itu belajar dan melakukan proses dalam merespons sesuatu itu dengan caranya sendiri, sehingga semua itu perlu dihargai. Misal kasusnya adalah anak tunarungu gitu. Jadi di sebuah kelas ada satu anak tunarungu yang belajar bersama dengan anak-anak reguler lain. Yang kita tahu bahwa anak tunarungu ini pasti anak yang ada kendala kan dalam mendengar dan berbicaranya di kelas. Anak lain itu mendengar dan berbicara seperti biasa, sedangkan anak tunarungu ini tidak bisa mendengar instruksi guru dengan jelas menggunakan telinganya dan proses komunikasinya dengan cara yang berbeda pastinya, entah dengan media tulis itu atau bahasa isyarat. Nah, yang memang perlu dilakukan di kelas ini adalah ya guru-guru dan teman-teman itu perlu belajar dengan bahasa isyarat, lalu mengikuti juga, entah mungkin anak itu baru bisa menulis saja, maksudnya dengan media tulis gitu, ya anak-anak dan guru di kelas itu ya perlu menyesuaikan juga menggunakan media tulisan agar siswa tunarungu itu juga bisa ikut belajar, dan pastinya harus banyak sabar, legowo, dan memberi waktu yang lebih banyak kepada anak tunarungu ini, sehingga anak tunarungu yang ada di kelas itu juga tetap bisa mengikuti pelajaran dan merasa dihargai. Ya, jadi kita memang harus open-minded bahwa perbedaan itu nyata dan tidak masalah. Kita berbeda-beda, tapi yang perlu ditanamkan adalah dukungan yang sesuai untuk anaknya, bagaimana interaksi yang juga sesuai agar anak-anak yang memang berbeda itu tetap bisa berkembang secara optimal dan ikut berpartisipasi. Rasanya itu saja tanggapan dari saya. Semoga pas ya. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Bu Triana. Sudah lengkap kok jawabannya. Terima kasih Pak Uru.
Bu Triana, terima kasih. Saya mengerti bahwa anak-anak ini memang berbeda dari kita pun yang seperti ini, yang kita berada di sini aja semua berbeda, walaupun rambut sama hitam. Jawabannya sudah bagus-bagus sekali. Intinya mungkin yang saya bisa tangkap ya mereka berbeda dan kalau kita ngomong neurohumanitas kan ilmu interdisipliner yang mengintegrasikan manusia dan lingkungan sosial gitu kan. Jadi anak-anak mungkin lebih kita dampingi, anak Grahita tadi lebih didampingi. Jadi mereka tidak terlalu terbuka, misalnya takutnya ada orang asing yang jahat. Dan bagi anak tunarungu tadi lebih didampingi juga. Jadi mereka lebih peka terhadap yang lain. Mungkin itu ya. Itu yang bisa saya tangkap dan jawabannya bagus sekali. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Terima kasih Bu Vera. Mungkin ada yang ingin menambahkan? Bersama, Pak. Ya, baik. Mungkin ada hal yang ingin ditambahkan, saya persilakan. Ya, baik Pak Aceng. Ini nambahkan apa Pak? Nambah pertanyaan atau nambah jawaban? Boleh saja Pak. Boleh ya. Kalau tadi kan sudah banyak ya pertanyaan-pertanyaan tentang teori dasar itu. Saya mungkin mau nanya ke arah yang sifatnya reflektif saja Pak. Apakah Bapak atau teman di kelompok Bapak punya pengalaman sosial ya, yang dapat memengaruhi cara berpikir dan mengambil keputusan gitu? Kalau ada, bisa dong di-share pengalaman tersebut, karena saya melihat neurohumanitas sosial ini berbicara tentang situasi sosial, kemudian di endingnya adalah bagaimana kita mengambil keputusan dari situasi tersebut. Itu Pak, terima kasih. Oke, baik Pak Aceng. Terima kasih atas pertanyaannya. Apakah ada teman-teman kelompok atau yang ingin menjawab pertanyaan? Oke, bila belum ada pertanyaan dari Pak Aceng itu menanyakan mengenai pengalaman dari kelompok, bagaimana punya pengalaman sosial atau tidak dalam pengalaman sosial yang mempengaruhi keputusan. Kira-kira seperti itu ya Pak Aceng. Mempengaruhi cara berpikir dan mengambil keputusan seperti itu. Kalau tidak ada ya nggak apa-apa gitu. Ya. Siapa tahu ada. Tapi pasti ada. Cuma ya. Oke, jadi pengalaman sosial, kalau berbicara pengalaman sosial pasti ada, karena mohon maaf, karena kita kan manusia hidup pada dasarnya saling
berdampingan, entah itu dalam lingkungan masyarakat atau paling dasarnya itu dalam keluarga kita sendiri. Nah, pengalaman sosial ini kan kalau kita lihat kan beragam. Kalau saya sendiri contohnya bagaimana saya pernah melihat seorang bapak yang mohon maaf dalam hal ini dia memiliki kekurangan penglihatan. Nah, misalnya, satu kali bapak tersebut berjualan di depan minimarket, ya, berjualan makanan, berjualan barang-barang kebutuhan sehari-hari. Nah, saya waktu itu saya sempat melihat, lalu saya tersentuh bagaimana cara saya bisa menolong bapak tersebut, walaupun pada waktu itu saya belum memahami banyak mengenai belum banyak memahami mengenai seorang tunanetra. Tetapi bagaimana saya membangun empati saya itu kepada bapak tersebut dengan hal-hal sederhana. Saya membeli dagangannya dan jujur untuk memberikan uang sesuai uang sesuai biaya dari yang dijual bapak tersebut. Nah, mulai dari hal-hal kecil itu kita membangun empati. Atau contoh sederhananya dalam misalnya dalam rumah kita sendiri, kalau adik-adik atau kakak kita dalam sebuah mengalami kesusahan, bagaimana kita merasakan bahwa saudara kita juga butuh pertolongan. Nah, ini yang perlu ditekankan bahwa empati atau kasih itu bagi saya itu kasih itu tidak mementingkan diri sendiri. Mungkin seperti itu dari teman-teman yang lain. Atau dari Pak Aceng, apakah jawabannya sesuai? Ya, sesuai Pak, karena ini kan pengalaman Bapak. Jadi apa yang Bapak sampaikan tersebut, ya itulah nilai neuromodalitas sosial. Jadi internalisasi dari neuromodalitas sosial itu ternyata bisa diterapkan oleh siapapun, gitu Pak ya. Intinya oleh siapapun selagi dia ada memiliki empati, keterpanggilan dan sebagainya gitu. Nah, iya. Seperti itu. Nah, sekarang problemnya kemudian apa yang sudah kita pahami ini tidak lagi berada pada tatanan teori. Bagaimana kemudian apa yang kita pahami ini kemudian bisa menginternalisasi juga kepada pihak-pihak lain di lingkungan kita, mulai dari yang hal terkecil di kelas kita, di satuan pendidikan kita, di keluarga kita, sehingga bisa menjadi gerakan seperti itu. Terima kasih Pak atas contohnya, ya, sangat menginspirasi sekali, dan saya lebih dapat pemahaman kontekstual dari buku yang dibedah pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih banyak Pak Aceng. Apakah kita lanjut atau saya kembalikan ke
Bu Ranti. Apakah ada yang ingin ditambahkan dari Bapak Ibu? Izin masuk, Pak Guru. Siap-siap, Bu. Kebetulan Bu Ranti sudah tidak ada di room meet ini, dan beliau tadi juga sudah bilang kalau tidak bisa mengikuti sampai akhir begitu. Dan kebetulan juga jadwal kita sampai jam 15.45 dan kurang 1 menit lagi begitu. Mungkin bisa kita akhiri sekarang, bagaimana? Atau masih ada yang ingin bertanya atau menyampaikan pendapatnya, dipersilahkan. Masih ada 1 menit lagi. Dan itu saja dari saya, Pak Guru. Terima kasih. Ya, terima kasih, Bu. Sepertinya sudah tidak ada. Bisa ditutup presentasinya, Pak Guru. Oh ya, baik-baik, Bu. Demikian hasil presentasi dari pada kelompok kami. Kelebihan dan kekurangannya kami mohon maaf, kami akan memperbaikinya. Terima kasih banyak. Ya, terima kasih untuk kelompok kelima. Ya, sudah tiba di akhir sesi juga. Kita selamat mengerjakan tugas UTS-nya ya, teman-teman sekalian. Katanya tadi ada ini, saya mau menyampaikan lagi, soalnya tadi ada perubahan lagi di kampus saya diberitahu. Kalau untuk untuk videonya itu nanti beda yang diupload di Google Drive. Terus beda lagi untuk video yang diupload di IG. Nah, tadi juga lagi ada simpang siurnya, disuruh upload di YouTube. Tapi YouTube-nya itu disuruh ngupload di YouTube-nya jurusan begitu. Untuk lebih lanjutnya lagi, nanti saya infokan. Yang penting buatkan saja dulu videonya. Dan yang sudah pastinya juga itu silahkan langsung diupload